Saya Bambang Sugeng Triloyo Subroto, lebih kenal dengan nama Mas Bambang. Ya, saya memang anak jalanan. Saya 23 tahun menjadi anak jalanan, tapi bukan melukis saja, saya bermain musik. Jujur saja, saya lebih suka di jalanan. Bicara kenyamanan, saya nyaman dengan profesi saya sebagai seniman. Mungkin orang-orang intelektual yang mengatakan bahwa seorang pelukis atau seniman itu orang yang tidak memiliki masa depan, orang yang tidak jelas. Tapi mereka tidak sadar bahwa dengan profesi saya sebagai seniman, kenyamanan hidup dan kenikmatan hidup yang saya dapat. Menurut saya berkarya terus. Bagaimanapun seni harus kita kembangkan. Tugas sebagai pelukis termasuk pelukis jalanan. Hai Sobat Ragam, bertemu lagi di acara Ragam Fakta. Hari ini kita akan ngajakin kalian ke salah satu tempat peribadatan yang ada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Krematorium berorientasi bahwa semua umat harus mendapatkan pelayanan secara maksimal. Dan oleh karenanya, agama atau kepercayaan manapun diterima tanpa membedakan suku, ras, dan kebudayaan. Kalian penasaran gak nih? Ada apa aja sih di kawasan krematorium ini? Yuk kita telusuri sama-sama. Welcome to paradise. Kakak bakal terbiasa kok. Makasih ya. Saya Agnes, Bunda Ida. Kelihatan. Oh iya, kamu tahu kalau Clara dan Kevin itu kemana? Gimana, Vin? Kabar kamu sama Clara? Ngapain lo disini? Keluar sekarang juga! Kak! Maksud lo apa sih kayak gitu ke Bunda? Kalau tahu ya, Bunda kesini tuh buat bantuin kita. Bunda tuh peduli Kak sama kita. Dia sayang sama kita. Kalau Bunda beneran sayang sama kita, Vin, kakak minta maaf ya. Oke pemirsa, di sini bersama saya Muhammad Fandi yang sedang berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, di sini ada salah satu kedai kopi yang dimiliki seorang mahasiswa beserta sekaligus pengusaha muda.
tanya kak? Boleh, boleh. Nama saya Yafi. Saya Novel Ramadan. Boleh tanya gak motivasi mas ini buat kedai kopi ini apa? Coba terinspirasi dari hobi sih. Hobi kopi dari SMP lah kurang lebih. Sampai gue kerja di tempat kopi sebagai barista. Dan akhirnya gue sampai sekarang gue bisa punya kedai sendiri. Dari sendiri ya. Modal yang dibutuhkan itu dari kerja mas itu. Iya, modal yang gue dapat untuk buka usaha ini dari hasil kerja gue bareng sama teman-teman gue. Bagus nih mas buat motivasi kalangan anak muda sekarang ya kan. Nah, boleh lihat gak sih cara pembuatannya? Oh boleh. Langsung aja kita lihat. Ini pas banget. Kita lagi ngebuat teknik manual brewing dengan teknik V60. Kopi ini lagi digemari oleh masyarakat sih, terutama anak muda kayak gitu. Lagi populer ya mas. Nah, oke pemirsa, itu berita yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Jafi Afandi. Saya kembalikan ke studio. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Amelia Herdisa. Saat ini saya sedang berada di Pasar Ikan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasar ikan modern pertama ini adalah pasar yang pertama yang ada di Indonesia. Ini dia wajah baru dari Pasar Muara Baru yang lebih modern dan bersih. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu para penjual ikan yang ada di pasar modern ini. Kita simak, kita nanya sama Bapak ini. Selamat malam Bapak. Malam. Bapak boleh bertanya, Bapak sebelumnya memang sudah berjualan di pasar modern ini, apa Bapak dulunya sudah memang berjualan di pasar tradisional? Ya, bukan jualan, cuman itu tempat untuk ikan. Oh gitu. Ikan doang. Menurut Bapak kalau misalnya itu ngasih ikannya lebih baik di apa ya, gimana ya, tingkatnya lebih baik di pasar modern ini apa di pasar tradisional? Ya, lebih baik. Di sini ya Pak ya? Ya, di sini. Oh, terima kasih ya Bapak. Pasar ikan modern Muara Baru ini merupakan pasar ikan pertama di Indonesia yang menerapkan konsep dengan mengedepankan higienitas dan one-stop shopping aneka produk perikanan. Pasar ini menerapkan konsep yang mengacu pada pasar ikan di negara Jepang, Tsukiji. Nah itu dia pasar ikan modern yang ada di Muara Baru. Dengan konsep seperti ini diharapkan masyarakat tidak perlu takut lagi becek-becekan dan bawa mis. Saya Mila Yatisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam pemirsa, saya Gimadi dan Leli. Saat ini saya sedang berada di Pasar Kapal Tangerang. Di sini terkenal dengan wisata kulinernya yang unik-unik dan salah satunya makanan reptil. Tidak perlu lama-lama, langsung aja kita lihat ya. Tenda Dua Kobra, salah satu tempat kuliner yang menyediakan makanan ekstrim, yaitu olahan daging ular kobra dan biawak. Kalian dapat memesan sate, sop, ataupun digoreng. Ayo chef, apa pesan sate apanya? Apa goreng, sate? Seporsi aja. Seporsi. Ayo siap. Ular apa biawak? Ular. Ular. Ayo siap. Sama apa lagi ini ya? Lagi. Udah. Ayo siap. Dengan harga yang terjangkau, kalian sudah dapat menikmati makanan reptil yang satu ini. Reptil ini memiliki manfaat yang banyak, yaitu berkhasiat untuk mengobati segala penyakit kulit. Ya pemirsa, hari ini saat ini sudah datang, mari kita cicipi langsung. Oh, yo, repnya biasa ya, tarik-tarik.
Mas pas rasa nyobain sate ular ini? Teksturnya sih sama kayak sate ayam ya, cuma bumbunya lebih gurih. Ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Lumayan enak sih, hampir sama kayak sate ayam. Nggak beda jauh ya sama sate ayam? Iya, nggak beda jauh. Nah itu dia, salah satu makanan reptil yang berada di Pasar Lama, Kota Tangerang. Gimana, penasaran untuk mencoba? Saya Gemari Tia Pebin dan kru yang bertugas melaporkan. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bagi para penggemar motor atau rider, tentu touring sudah menjadi hal yang gemar sekali untuk dilakukan. Biasanya touring dilakukan untuk bersilaturahmi dengan rider lainnya dan untuk mengisi sisa waktu libur di akhir pekan. Saburi atau biasa dikenal dengan Sabtu Subuh Riding. Istilah ini merupakan kegiatan acara bagi para pecinta motor yang ingin melakukan touring bersama, melakukan sholat subuh, dan sarapan bersama dengan para pecinta motor. Bagaimana awal terbentuknya Saburi? Awalnya sih dulu sebenarnya idenya cuma ngajakin teman-teman anak-anak muda ini gerakan subuh berjamaah. Sebenarnya dulu pertama kali si Ridwan yang Ridwan kontak saya, ngajakin ini yuk subuhan bareng yuk. Kalau San Mori sama dan lain-lain itu kan udah banyak tuh. Kalau di misalnya Sabtu pagi sama Minggu pagi itu banyak tuh orang motoran, dan anak-anak motoran yang subuhan bareng itu belum ada. Kembali lagi di acara Kabar Indonesia. Mahasiswa biasanya mereka mempunyai banyak tugas dan memanfaatkan waktu luangnya untuk hiburan. Tapi berbeda dengan salah satu mahasiswa ini, dia memanfaatkan waktunya untuk dapat menghasilkan uang. Ya, langsung aja di samping kita sudah ada narasumbernya. Halo Rido. Hai. Gimana kabarnya? Aman, terkendali, baik. Lagi sibuk apa nih? Kuliah sih, sambilnya Oh, usaha apa tuh kalau gue tahu? ada usaha tenis meja, jadi pembuatan. Oh, nah itu usaha tenis mejanya di rumah? Iya, produksinya satu di rumah, sama ada sih yang dekat rumah juga tuh, kayak tampil. Tenis meja itu yang bisa meja pingpong itu kan ya? Meja-meja pingpong. Iya, keren juga. Wah, kalau tenis meja kayak gitu tuh saya kira itu kayak cuma diimpor di luar negeri doang gitu. Enggak, ada kok. Ada yang kita juga buat, makanya gue juga punya usaha itu, cuma dari luar aja sih. Memang dari luar ada, cuma kita juga bikin. Oh iya. Ini jadi penasaran, biar langsung aja kita lihat videonya, pemirsa. Cuplikan dari video usahanya. Coba dari cuplikan video itu, gimana sih awalnya tuh bisa mencipta usaha ini? Awalnya sih dari hobi. Ayah sama saya itu kebetulan hobinya main tenis meja gitu, tenis meja ya, pingpong gitu ya bahasa kalau sering main, cuma suka latihan juga main berdua, terus ikut kompetisi juga, tapi ya nggak ada hasilnya gitu. Ikut kompetisi kalah, ikut turnamen juga kalah, akhirnya yang daftar turnamen keluarin uang, cuma akhirnya gugur nggak dapat uang juga kan. Akhirnya udahlah kita berdua, jadi ide untuk buat tenis meja itu, kenapa nggak kita bikin mejanya aja nih, alatnya tenis aja sebagai usaha. Oh, jadi berarti itu awalnya dari hobi kalian berdua gitu ya, terus akhirnya dijadikan ya ide gimana kalau misalkan buat meja pingpong aja gitu ya. Itu jadi usaha sekarang. Kalau
boleh tahu tuh, harga satu meja pingpong ini berapa ya? Kita ada 3 macam, dari 3 bahan yang berbeda juga. Yang satu tuh dari particle board, harga sekitar 1.300.000, terus ada MDF juga 1,5, 1.500, sama yang paling mahal bahannya dari fiber, itu 2 juta. Nah kalau yang fiber ini, kenapa kita patok harga paling mahal? Karena kalau habis main, biasanya kalau orang main pingpong itu kan suka naruh minuman di situ, di atas meja, terus dia tumpah gitu kan. Nah akhirnya bahan dari meja ini gelembung. Nah kalau yang fiber ini enggak. Oh, berarti nggak perlu takut lagi ya kalau misalkan kita main terus istirahat naruh cangkir gitu di atas meja pingpong, nggak perlu takut lagi ya gelembung. Jangan kan ketumpahan. Kalau kita sengaja siram gitu aja, itu tuh nggak bakal gelembung, itu nggak dilap aja. Ini nggak perlu khawatir rusak dan bakal lebih awet juga karena harganya juga ada harga dan kualitas. Wah, keren banget ya inovasinya. Itu penjualannya itu di mana aja ya kalau boleh tahu? Awal-awal kayak di toko-toko dekat, toko lokal, toko juga, toko rumah. Kemudian waktu ada teman saya juga yang pesan dari Lampung Selatan, dari situ dari Lampung Selatan tuh mulai banyak, kemudian ada dikirim ke Semarang, dan juga ke daerah Jawa Timur. Wah, produktif sekali ya, masih muda. Itu udah nggak kesulitan ya bagi waktunya antara kuliah dan kerja kayak gitu, usaha? Ya awal-awalnya sih pasti susah gitu, ngatur waktu itu pasti susah. Cuma karena semakin hari itu ada karyawan juga, kita alhamdulillah ada karyawan, beberapa karyawan, jadi agak sedikit enak lah daripada yang di awal-awal produksi atau mulai usaha. Oke Rido, coba dong kasih tip buat teman-teman yang pengen kayak kamu produktif meskipun mereka kuliah. Oke, tipsnya adalah sebenarnya kemauan aja, kemauan dan juga ngatur bagi waktu itu harus benar-benar efektif banget. Kalau saya tuh kalau siang itu pagi-pagi bantu-bantu dikit dulu, terus pulang malam juga sebelum tidur juga bantu-bantu sedikit. Kalau dibilang capek pasti, cuma kan satu berangkat dari sebenarnya ini kan hobi juga dari sepeda pingpong ini, jadi di jalannya juga serasa tidak kerja gitu. Oh oke, terima kasih ya Rido sudah menyampaikan podcast. Ya itu dia pemirsa bincang-bincang tadi bersama Rido Filiski. Jangan kemana-mana, tetap